Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, jadi jamaah yang sudah berhadir, ini kita baru mulai ya. Memang tadi suaranya tidak ada ya. Pak Heri Kartono, barakallahu fiik. Tolong dikasih tahu ke teman-teman di grup bahwa kajian kita akan dimulai insyaallah. Di halaman 312 pada surah Al-Qamar ayat 49 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Maka ayat ini berbicara tentang masalah takdir, seakan-akan Allah mengingatkan mereka atau orang-orang kufar, kalian yang sekarang memaki-maki Nabi Muhammad dan menganggap kaum muslimin di Makkah dan mengganggu kaum muslimin di Makkah, satu saat kalian akan kalah dan diseret di neraka jahanam selama-lamanya. Dan semua itu telah ditakdirkan dan tidak akan luput dari janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum sampai kepada alam akhirat, kita yang hidup di abad ke-14 ini juga sudah menyaksikan bahwa orang-orang kafir jahiliyah telah dikalahkan di dunia ini, khususnya di wilayah Makkah, di wilayah haram, gitu ya. Yang tadinya mereka berkuasa di sana, mengganggu kaum muslimin, saat ini bahkan mereka tidak boleh masuk ke wilayah eh, Masjidil Haram, ya. Artinya mereka telah dikalahkan di dunia ini sebelum nanti di akhirat mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan gangguan mereka, sesuai dengan perbuatan mereka, penindasan mereka kepada kaum muslimin pada saat itu, ya. Jadi memang mereka telah dikalahkan. Kemudian ada pertanyaan, apakah doa bisa mengubah takdir, misalnya yang berkaitan dengan rezeki, jodoh, atau yang lainnya? Maka jawabannya, takdir yang ada di Allahul Mahfuz itu tidak akan bisa berubah. Dan itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Adapun tugas seorang hamba hanyalah berdoa, dan doa tersebut ya tidak akan mengubah apa yang telah ditakdirkan untuknya di Lauhul Mahfuz. Karena kita tidak mengetahui apa yang ditakdirkan untuknya. Dan sekali lagi jamaah sekalian, takdir ini masalah gaib. Bagaimana mungkin seorang bisa tahu takdirnya berubah di Lauhul Mahfuz, sementara dia saja tidak tahu bagaimana ketetapan yang diberikan kepadanya. Intinya, yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu tidak akan pernah berubah sama sekali. Jika dia berdoa meminta sesuatu kemudian mendapatkan apa yang dia minta, maka itu adalah takdirnya. Dan jika dia tidak mendapatkannya, maka itu juga adalah takdirnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, wala yaruddul qadara illa du'a. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi ikhwafiddin, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa penafsiran ulama, di antaranya bahwa doa adalah sebab yang sangat kuat, dan ini seperti sabda Nabi, "Falau anna syai'an sabaqal qadar la sabaqatul ainu." Jika ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ain akan mendahuluinya. Dan ini hanya sekadar mubalaghah atau hiperbola dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan betapa kuatnya pengaruh ain, pengaruh mata jahat, ya. Jadi ain itu kan hak. Ada mata-mata jahat yang tidak senang kepada pencapaian seseorang misalnya, dan lain sebagainya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ain akan mendahuluinya. Akan tetapi hakikatnya ain tidak bisa mendahului takdir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ingin menjelaskan betapa kuatnya pengaruh ain terhadap terjadinya suatu perkara. Nah, yang kedua, tafsiran kedua ini lebih dipilih oleh para ulama, yaitu merubah catatan takdir di ilmu atau catatan malaikat. Jadi yang berubah itu di catatan malaikat. Kan malaikat memberikan, menurunkan atau ada catatan takdir yang turun secara tahunan. Ya, jadi di ilmu malaikat, di catatan malaikat, takdir itu berubah. Tapi di Lauhul Mahfuz tidak pernah berubah. Itu ya jamaah sekalian. Karena catatan takdir yang dicatat oleh malaikat bisa diubah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Maksudnya ketika seseorang berada di dalam janin, maka ada malaikat yang mencatat takdirnya. Misalnya malaikat mencatat takdir si fulan hanya sampai 40 tahun. Dan rezekinya hingga dia meninggal misalnya 2 miliar. Ternyata dia telah dewasa dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia menyambung silaturahmi dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan malaikat untuk mengubah takdir tersebut dari catatannya yang dicatat oleh malaikat, bahwa usia si fulan hanya 40 tahun menjadi 80 tahun. Yang sebelumnya ditakdirkan rezekinya 2 miliar menjadi 6 miliar misalnya. Dan semua perubahan itu telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau di Lauhul Mahfuznya, istilah kita itu di buku induknya gitu kan, tak akan pernah berubah. Tapi di ilmu malaikat, di pengetahuan malaikat yang itu juga terbatas, takdir itu bisa berubah. Namun sekali lagi jamaah sekalian, jodoh, rezeki, apalagi harta, kemudian ya, suratan takdir seseorang itu adalah perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah untuk seseorang berusaha karena sebab yang paling kuat untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu adalah doa. Dengan dia berdoa akan semakin baik nanti suratan takdirnya. Dengan dia memperbanyak silaturahmi akan semakin baik nanti keberkahan umurnya. Ya, jadi kan kita pernah juga sampaikan makna bertambah usianya itu adalah berkah umurnya, terus berkesinambungan pahala yang dia dapatkan walaupun dia sudah berada di alam barzakh. Itu diantara tafsiran-tafsiran para ulama. Tapi Anda lebih memilih pendapat yang kedua ini juga dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa memang bertambah, berubah takdirnya, tapi di catatan atau ilmu pengetahuan malaikat. Kan di 120 hari dalam kandungan, itu kan sudah ditetapkan semuanya, Pak. Ajalnya, rezekinya, jodohnya, dia penduduk surga atau penduduk neraka. Namun itu pun terbatas pada ilmu pengetahuan malaikat. Di ilmu pengetahuan malaikat, di ilmunya malaikat, dia terbatas sampai 40 tahun aja usianya. Ternyata di Lauhul Mahfuz tercatat dia wafatnya di usia 80 tahun karena dalam perjalanan yang 40 tahun itu dia banyak berdoa kepada Allah. Banyak bersilaturahmi. Atau dia banyak membantu orang lain. Begitu ya. Berbuat kebaikan, berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ini dapat memberikan keberkahan bagi orang tersebut, di antaranya bertambah usianya. Ya, semakin baik akhir kehidupannya. Nah, dan juga jamaah sekalian disebutkan juga bahwa seharusnya
seseorang menjadikan doa jangan dijadikan sebagai alternatif terakhir. Jika mereka telah berusaha kemudian tidak mampu, baru mereka berdoa. Dan ini salah. Karena sebab utama untuk meraih keberhasilan adalah dengan berdoa baru kita berusaha. Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan udah sedikit putus asa baru doa, tidak. Tapi berdoa dulu. Jadi kan sebab tawakal itu kan ada dua unsur. Pertama doa, kemudian ikhtiar. Jadi doa kita sandarkan urusan kita kepada Allah. Kita mengadu, kita meminta, kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang mau kita inginkan sampaikan itu kepada Allah. Doa dengan sepenuh hati. Baru ikhtiar melakukan sebab-sebab. Ya, melakukan sebab-sebab. Dan juga nazar yang dilakukan oleh seseorang, yang diucapkan oleh seseorang, itu juga tidak merubah takdir. Ya, Pak. Jadi seolah-olah sebagian orang berpemikiran kalau dia bernazar untuk berbuat baik, maka akan dikabulkan keinginannya. Nggak seperti itu. Misal, dia punya cita-cita supaya naik jabatan tahun ini misalnya. Tapi dia bernazar, kalau saya naik jabatan ya Allah, saya akan sedekah kepada fakir miskin. Gitu kan? Seolah-olah nazarnya ini dapat merubah dia naik jabatan atau tidak. Nggak ada kaitannya. Makanya dari sisi ini Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mazhabnya berpendapat nazar itu hukum asalnya makruh. Karena tidaklah dia sering bernazar kecuali karena dia bakhil, kata beliau. Tetapi setelah seseorang bernazar, wajib dia tunaikan kalau nazarnya itu ketaatan. Tidak ada unsur maksiatnya. Dan yang lebih baik apa? Dia sedekah aja dulu. Dia belum ada pengumuman naik jabatan atau tidak, sedekah aja dulu. Mau lanjut kontrak atau tidak, udah berbuat baik aja dulu. Toh itu tidak akan ada pengaruhnya dengan ketetapan takdir dia mendapatkannya atau tidak memperolehnya. Itu ya. Anak saya kalau dia lulus nanti di universitas A, di sekolah A, di madrasah A, maka saya akan berangkat umroh sekeluarga, gitu kan? Ya, sah-sah saja seorang bernazar, silahkan. Tapi jangan dia menganggap seolah-olah nazar itu bisa merubah takdir. Nah, baik. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Ya, al-lamhu yaitu kedipan mata. Kita ketika mengedipkan mata membutuhkan waktu yang sangat singkat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa untuk menjalankan semua takdir sangat mudah dan sangat cepat. Allah Subhanahu wa taala tinggal hanya mengatakan kun fayakun. Itu ya. Meskipun urusannya begitu banyak yang berjalan di dunia, akan tetapi semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan satu perkara. Semudah ya mengejapkan mata. Walaqad ahlakna asya'akum fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami binasakan orang yang serupa dengan kalian, pengingkarannya, kekafirannya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, ayat ini menjelaskan bahwa bukan hanya kalian, wahai orang-orang kafir Makkah yang dibinasakan, namun orang-orang yang serupa dengan kalian dalam pembangkangan, dalam kekufuran, dan menentang kepada para rasul juga telah dibinasakan. Maka adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Ya, lalu disampaikan bagaimana kaum Ad, kaum Samud, bagaimana kaum Sodom diberikan balasan sesuai dengan perbuatan mereka, sesuai dengan pengingkaran mereka kepada para rasul. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Nah, ayat ini menjelaskan
bahwa segala sesuatu yang telah mereka kerjakan dari umat-umat terdahulu dari kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh alaihimussalam, Nabi Lut, dan kaum Fir'aun telah tercatat di Lauhul Mahfuz dan dicatat oleh para malaikat. Dan ini menguatkan firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan takdir. Apa yang mereka kerjakan telah Allah catat sebelumnya. Lalu mereka kerjakan sebagaimana yang telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya itu telah tertulis. Ya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maksudnya bahwa semua dosa kecil dan dosa besar seluruhnya tercatat sebelumnya dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sungguh orang yang bertakwa berada di taman-taman dan juga sungai-sungai. Dan pada ayat ini Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa yang sebelumnya Allah menceritakan keadaan orang-orang kafir bagaimana mereka disiksa di dunia ini. Bagaimana mereka nanti akan mendapatkan azab di akhirat. Adapun orang-orang yang bertakwa ya, berada dalam taman-taman dan juga nahar, ya, terdapat beberapa penafsiran berkaitan dengan kata nahar, ya, di antaranya ada yang menyebutkan nahar itu diartikan dengan sungai-sungai yang ada di surga. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Muhammad ayat 15. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, fiha anharum min ma'in ghairi asin, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, wa anharum min asalin musaffa. Walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai eh, yang tidak sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan. Dan ampunan dari Rabb mereka. Sama dengan orang yang kekal di dalam jahanam. Diberi minuman dengan air yang mendidih. Sehingga memotong ususnya. Faqatta'a am'a'ahum. Hingga terpotong-potong ususnya saking dahsyatnya minuman mereka itu. Maka berdasarkan penafsiran ini, maknanya bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman yang indah dan sungai-sungai yang disebutkan sebagaimana disebutkan dalam surah Muhammad ayat 15 itu. Ada juga yang menafsirkan kalimat kata anhar berasal dari an-nahar yang artinya siang. Maka berdasarkan penafsiran ini, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman yang indah. Dan mereka selalu berada dalam kondisi siang. Jadi di surga itu tidak ada malam hari, Pak. Siang terus. Ya. Jadi berdasarkan penafsiran itu tadi, bahwa itu dikatakan dengan an-nahar. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Maq'ad artinya tempat duduk. Ya, seperti majelis gitu ya. Qa'ada yaq'udu, maq'ad. Isim apa itu jadinya? Pak Ahmad? Isim makan, tempat ya. Makan kan itu tempat. Fi maq'adi sidqin. Itu tempat duduk yang sidqin, yang baik, yang tidak ada perbuatan sia-sia, tidak ada dosa, dan dia dalam kondisi yang nyaman di tempat duduknya di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Disebutkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika di penjara, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 80 kali. Dan ayat terakhir yang beliau baca sebelum meninggal dunia adalah Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ya, Masya Allah. Kan pada waktu itu banyak orang yang menzolimi Syekhul Islam. Berulang kali beliau di penjara sampai-sampai dia mengatakan, "Madza yaf'alul a'da'u bi?" Apalagi yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku untukku, terhadapku. Ya, in habasuni fahabsi, dia bilang begini, apabila mereka mengasingkanku, maka pengasingan itu bagiku adalah siyaha, adalah apa istilahnya, rihlah. Ya, kalau diasingkan dia menganggap pengasingan itu adalah rihlah. Di bumi mana saja dia bisa beribadah. Di bumi mana saja dia tetap bisa berdakwah. Kalau mereka memenjarakanku, penjara itu bagiku adalah sebagai tempat untuk berkarya. Di penjara itu dia apa namanya menulis buku. Di penjara itu dia membuat amal-amal kebajikan, ya. Dan kalau mereka membunuhku, kata beliau, maka kematianku semoga dicatat di sisi Allah sebagai syahadah, kata beliau, sebagai mati syahid. Wallahu alam. Jadi ini jamaah sekalian, materi akhir, sesi akhir dari surah Al-Qamar, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan surah yang berikutnya. Surah apa Pak setelah Al-Qamar? Ar-Rahman. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita lanjut dengan tanya jawab, diskusi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.